Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama Roh Kudus yang Tuhan kirim bagi kita semua untuk menolong dan mengajar kita setiap pagi. Pagi hari ini, mari kita juga belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk mendengar setiap pesan-pesannya. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Kembali lagi kami datang untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kami semua. Pagi hari ini kami rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu Tuhan, agar kami bisa jadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah dipimpin oleh Roh. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah Roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mencoba menjelaskan ajaran penting ini. Paulus menegur jemaat di Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menuntut mereka agar hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, jika mau hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah-buah Roh. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kita untuk hidup dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah. Menyalibkan daging adalah konsep yang dilakukan oleh orang-orang percaya dengan cara mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan sebaliknya justru melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang ada banyak perjuangan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita setelah kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Salah satunya adalah menyalibkan keinginan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak-anak Allah ada Roh Kudus yang mengontrol kehidupannya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah buah Roh itu muncul dalam kehidupan kita? Terutama buah kesabaran. Apakah kita cukup sabar menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita? Atau malah justru emosi menghadapi banyak orang yang mungkin gak sejalan dengan kita? Hari ini mari kita praktekkan untuk kita bisa sabar menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kesabaran adalah bukti bahwa Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dengan kita bersabar, justru segala masalah yang mungkin kita hadapi, kita bisa melihat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup dengan dipimpin oleh Roh Allah adalah hidup dengan mengizinkan firman Tuhan bekerja dan menguasai, bahkan memimpin pikiran dan tindakan kita. Untuk itu, kita tak lupa minta pimpinan Roh Kudus agar senantiasa bisa menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita dengan bersabar dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Roh Allah yang membantu kami, menopang kami, membawa kami memiliki kesabaran di dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan kesabaran juga kami dibentuk untuk menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tak lupa kami memohon berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Hidup kami diberkati dan senantiasa jadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.